Syekh Abdul Qadir Jilani mendengar itu bukan wah girang nih, wah alhamdulillah gue udah sampai nih kepada Allah, gue udah usul nih, wah saya udah makom saya udah tinggi banget nih. Enggak, saya sudah nyesatin 70 orang daripada orang-orang thariqah, orang-orang tarekat ya, ahli tarekat. Saya udah nyesatin, udah 70 orang saya sesatin dengan cara seperti ini nih. Qala Amirul Mu'minin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, berkata pemimpinnya orang-orang mukmin, ya, Amirul Mukminin. Kalimat Amirul Mukminin itu awal pertama kali ya secara umum itu diberi yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi sebelumnya Sayyidina Abu Bakar itu Khalifatu Rasulullah. Setelahnya Sayyidina Umar mendapatkan julukan Amirul. Jadi awal pertama kali secara umum yang dijuluki dengan Amirul Mukminin itu adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dan setelahnya itu juga dijuluki dengan Amirul Mukminin. Ada dua sebab kenapa beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin, mendapatkan julukan sebagai Amirul Mukminin, ya, rajanya atau pemimpinnya orang-orang mukmin. Sebab yang pertama adalah itu beliau mendapatkan julukan Amirul Mukminin karena para sahabat Nabi itu memanggil beliau dengan julukan Amirul Mukminin. Nah, itu sebab yang pertama. Ada sebab yang kedua, ya, mengapa beliau juga dijuluki dengan Amirul Mukminin. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, ya, Jawahirul Lu'lu'iyah, itu disebutkan mengapa beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Pertama yang tadi itu karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil beliau, menjuluki beliau sebagai Amirul Mukminin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa beliau dijuluki atau dipanggil sebagai Amirul Mukminin? Karena sering di dalam khutbahnya beliau itu beliau menyebutkan sendiri, ya ayuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum, kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai manusia antum sekalian ini mukminun, para orang mukmin, wa ana amirukum, kata Sayyidina Umar bin Khattab, dan saya adalah pemimpin kalian. Maka dari situ Sayyidina Umar bin Khattab ya dijuluki sebagai Amirul Mukminin, dan setelahnya juga dijuluki khalifah-khalifahnya Rasulullah dijuluki juga sebagai Amirul Mukminin. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib, apa yang beliau katakan, al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Mengapa beliau bisa ngomong seperti itu? Ya, beliau memberikan penjelasannya setelah itu. Ya, mengapa beliau bilang ilmu itu lebih baik daripada harta? Apa alasan beliau ngomong seperti itu? Setelahnya beliau akan menjelaskan kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Jadi beliau bilang ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena al-ilmu yahrusuka. Alasannya adalah kenapa ilmu lebih baik daripada harta adalah al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yahrusuka, menjaga dirimu. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Sedangkan engkau menjaga harta. Kalau ilmu itu yang jaga diri kita. Kalau kita punya ilmu nih, kita nuntut ilmu, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, itu akan menjaga diri kita. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat nggak mesti dia sering ngajar banyak jamaahnya, tapi kelakuannya keluar daripada syariat Islam atau lain sebagainya. Ya, itu namanya bukan ilmu yang bermanfaat. Ya. Buat diri dia aja tidak bermanfaat, apalagi buat orang lain. Gak mesti banyak
jamaahnya, nggak mesti banyak murid-muridnya, tapi kelakuannya dia itu tidak baik, tidak mencerminkan Islam. Ya. Buat dirinya aja tidak bermanfaat, apalagi buat orang. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang manfaat dulu buat diri kita. Ya. Manfaat buat diri kita, baru manfaat buat orang. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini yahrusuka, itu menjaga dirimu. Ya, jaga diri kita daripada maksiat, ya. Jaga diri kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita daripada fitnah akhir zaman, ya. Kalau kita nuntut ilmu, kita punya ilmu, itu ilmu yang jagain kita, ya. Otomatis itu kita mau ngerjakan maksiat, oh nggak jadi, karena saya tahu nih, karena saya punya ilmunya nih, kalau kita mengerjakan maksiat ini dosanya segini, dosanya kayak begini, ancaman Allah seperti ini kalau saya melakukan maksiat ini. Oh, kalau saya mau minum khamar, oh, karena dia tahu ilmunya, ya. Jadi ilmu itu yang menjaga dia tadi. Yang tadinya dia mau minum khamar, oh karena ilmunya dia tahu, nih khamar kalau saya minum minuman keras, saya minum alkohol, ini dosanya seperti ini. Ancaman daripada Allah, daripada Rasulullah kayak begini, ya, ancamannya. Dia tahu ilmunya itu. Ya, dia punya ilmu, dia tahu itu. Ilmunya itu yang menjaga dia tadi, ya, menjaga imannya dia, menjaga dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, dia mau mendolimi orang, oh, karena dia punya ilmu itu yang menjaga dia. Ya, oh, dia mau mendolimi orang, tadinya mau mendolimi orang karena dia punya ilmu, dia tahu tuh, oh dosanya begini. Ilmu itu yang menjaga dia, ya, daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang menjaga dia. Kebalikannya harta. Kalau harta kita yang jagain dia, bukan ilmu yang, kalau ilmu kan ngejagain diri kita. Kalau harta kebalikannya, kita yang ngejagain harta. Oh, kalau punya duit 1 juta aja di tangan, cash, oh bingung deh, mau ditaruh mana? Bawa bantal, ntar dilihat lagi udah masih ada apa kagak nih, ditaruh di dompet, dilihat lagi, dijaga, itu bingung, ya. Ada punya emas batangan, dia bingung mau naruh di mana, takut hilang, ya. Dia motornya dikunci, dikasih alarm dan lain sebagainya, bingung, ya. Dia yang ngejagain harta, bukan harta yang ngejagain dia. Beda sama ilmu. Kalau ilmu yang ngejagain diri itu, makanya kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya ilmu lebih baik daripada harta. Karena ilmu yang menjaga diri kita, dan harta dan kita yang menjaga harta itu, ya, kebalikannya daripada ilmu. Al-ilmu yazku 'alal infaq. Al-ilmu yazku 'alal infaq. Dan juga ini alasan yang setelahnya mengapa ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau yang pertama tadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena ilmu menjagamu dan kamu yang menjaga harta. Itu alasan kenapa ilmu lebih baik daripada harta. Alasan yang kedua kata Imam Ali, al-ilmu yazku 'alal infaq. Ilmu itu kalau kita sebarkan, ya, kalau kita bagikan, kalau kita sharing ilmu, kalau kita mengajarkan ilmu, ya, membagikan ilmu, itu bertambah, ya. Ya, semakin kita ngajar itu semakin bertambah ilmu kita. Ngajar itu lebih berat daripada belajar, ya. Orang kalau ngajar itu mutolaahnya lebih banyak, ya. Dia mutolaahnya, dia memahaminya lebih banyak, ya, daripada orang yang belajar. Makanya al-ilmu yazku 'alal infaq, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu kalau kita bagi-bagikan itu semakin banyak. Kita ngajar, ya, ngajar ilmu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, ya. Kalau kita ngajari pada hakikatnya kita belajar juga ini. Kita mutolaah lagi, kita cari ada ilmu baru lagi. Oh, ternyata begini penjelasannya, yang lebih panjang, yang lebih lebar, bertambah lagi tuh. Kalau orang ngajar, makin sering ngajar makin banyak ilmunya, makin bertambah ilmunya. Makin sering dibagikan ilmunya, makin bertambah. Wal mal tunqisuhu an-nafaqah. Sedangkan harta itu kalau dibagi-bagikan, dikeluarkan berkurang, ya. Berkurang, makin dibagikan makin
makin habis. Beda dengan ilmu. Saya teringat perkataan saya punya guru Dr. Habib Segaf bin Hasan Baharun hafizahullah taala wa nafa'ana bih fid dharain amin. Beliau pernah bilang, kenapa ulama nih dunianya, hartanya ini masya Allah berkah, ya. Kalau kita lihat ulama-ulama kita, para asatid kita, ini masya Allah dunianya tuh ngikut pada, ya. Hartanya berkah masya Allah. Kenapa? Beliau nanya ke santri-santri itu pada waktu itu, pada halaqah. Kenapa seperti itu? Oh, ada yang jawab, oh karena para ulama menaruh dunia di tangannya, bukan di hatinya. Ternyata salah jawabannya, bukan itu. Karena beliau menjelaskan kenapa seperti itu, ya, para ulama masya Allah, para asatid itu hartanya berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau memberikan penjelasan, ya. Karena orang yang memberikan ilmu, ya, orang yang menyebarkan ilmu, itu kata Nabi Muhammad SAW itu sebagai afdolus sedekah, ya, sebagai paling afdolnya, paling utamanya sedekah nasyrul ilm, ya, menyebarkan ilmu. Itu kata Nabi Muhammad SAW, paling afdolnya sedekah menyebarkan ilmu. Yang namanya kiai, yang namanya asatid, para guru itu kan terus menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmunya, ya, disebarkan, ya, dibagikan ilmunya. Maka dari situ, ya, itu kan afdolnya sedekah itu. Ngajar ini termasuk afdolnya, paling utamanya sedekah, ya, paling utamanya sedekah. Dan yang sebagaimana kita tahu sedekah itu, ya, tidak berkurang. Ya, kalau kita bersedekah, ya, dengan harta, ya, apalagi dengan ilmu, ini afdolnya sedekah ini. Ngajar ini, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, itu afdolnya sedekah. Ya. Kalau sedekah itu tidak akan berkurang, ya, tidak akan berkurang. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, bal yazdad. Ya, kalau kita sedekah itu, ya, pada hakikatnya harta kita tidak berkurang, ya. Akan tetapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini jaminan, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Yang ngomong bukan kita, ya, yang ngomong Nabi Muhammad. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berucap satu kata kecuali itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang kalau kita sedekah itu nggak kurang, ya. Harta kita bal yazdad, bahkan bertambah. 3 kali Nabi bilang bal yazdad, akan bertambah kalau kita sedekah. Dan menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu ini adalah termasuk afdalnya sedekah. Makanya mereka, para ulama, ya, para guru-guru kita, ya, hartanya itu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka ini sering sedekah ini, bahkan afdalnya sedekah itu. Itu mengapa, ya, alasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu lebih baik daripada harta. Kalau ilmu semakin dibagikan semakin harta semakin dibagikan semakin kurang, semakin dikit. Kemudian al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu adalah hakim, ya, sebagai penghukum, ya. Ilmu itu yang menghukumi, ya. Ya, yang menghukumi. Sedangkan al-mal mahkumun alaih, ya, objeknya itu yang dihukumi, itu dihisab nanti di yaumil qiyamah, ya. Ilmu itu hakim yang menghukumi, ya. Sedangkan harta ini itu yang objeknya yang bakal dijatuhi hukuman, ya, bakal dihisab harta kita, ya. Halaluha hisab wa haramuha iqab, ya. Harta yang kita cari ini, dunia ini, halalnya aja itu bakal dihisap oleh Allah Subhanahu, bakal dimintai pertanggungjawaban. Yang halalnya aja nih, ya, yang halalnya aja itu bakal dihisap, dimintai pertanggungjawabkan, ditanya dengan perinci dari mana dapatnya, bagaimana dapatnya, ya, kerja sama siapa, apa yang ente kerjakan, bisnisnya apa, itu dihisap, ya, halalnya itu, ya. Sedangkan haramnya iqab, ya. Sedangkan haramnya itu, ya, itu diazab oleh Allah Subhanahu, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Itu beberapa alasan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Jadi sekarang mau pilih mana, ilmu apa harta? Ilmu dua-duanya, ilmu sama harta. Udah punya ilmu juga, punya harta juga. Alhamdulillah. Na'mal malu saleh li rajulin saleh, kata Nabi. Sebaik-baiknya harta itu ada. Wahai yang terlaknat, itu pergi jauh-jauh sono. Lu pergi jauh tuh. Udah itu cahaya udah ngomong, ana rabbuka, saya Tuhanmu. Saya halalkan segala yang haram-haram untukmu wahai Abdul Qadir. Sekarang udah saatnya engkau sudah sampai. Maka saya halalkan segala apa yang haram. Syekh Abdul Qadir Jilani mendengar itu bukan wah girang nih, alhamdulillah gue udah sampai nih kepada Allah, gue udah usul nih, saya udah makom saya udah tinggi banget nih. Enggak. Tapi apa respon Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya lain, diusir itu cahaya tadi itu, diusir malah sama Syekh Abdul Qadir Jilani, dikatain malah ya lain, wahai yang terlaknat. Faida dzalika nurul dhalam. Setelah diusir sama Syekh Abdul Qadir Jilani, cahaya itu redup jadi gelap. Wa tilka suratud dukhan, ya menjadi asap ya. Setelah cahaya itu diusir sama Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian cahaya itu redup ya, berubah menjadi asap, itu menjadi dukhan itu. Summa khatabani, habis itu ngomong lagi ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah dari cahaya berubah menjadi asap ya, setelah diusir sama Syekh Abdul Qadir Jilani, itu asap yang ngomong lagi ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika bi amri rabbik. Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat daripadaku, katanya. Si asap tadi ngomong ke Syekh Abdul Qadir tadi. Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dariku. Karena sebab apa? Bi'ilmika, karena sebab ilmumu, bi amri rabbika, dengan perkara Tuhanmu, dengan urusan Tuhanmu. Artinya Syekh Abdul Qadir selamat ya, karena sebab ilmunya ya, Syekh Abdul Qadir Jilani, apalagi tentang Allah Subhanahu, tentang syariat Islam ya. Engkau telah selamat dariku. Wa fiqhika bi ahwali manazilatik wa bi ahwali munazalatik, dan engkau telah selamat dengan ilmumu, dengan fikihmu ya. Intinya dengan ilmunya dia selamat daripada godaan tadi itu. Walaqad adlaltu bimithli hadhihi alwaqi'ah sab'ina min ahli tariq. Si asap tadi ngomong nih ke Syekh Abdul Qadir Jilani, saya sudah nyesatin 70 orang daripada orang-orang thariqah ya, orang-orang tarekat ya, ahli tarekat. Saya udah nyesatin, udah 70 orang saya sesatin dengan cara seperti ini nih. Jadi dengan dia datang dengan tampilan cahaya, ngomong saya Tuhanmu, sekarang kamu udah bebas untuk melakukan segala macam yang haram-haram, bebas. Saya udah nyesatin orang dengan cara ini udah 70 orang gitu. Sedangkan engkau selamat dengan ilmumu wahai Abdul Qadir gitu. Syekh Abdul Qadir bilang, fakultu lillahil fadl ya, dengan segala karunia Allah ya, saya selamat dengan godaan tersebut. Kemudian ada yang bilang, faqila lahu kaifa alimta annahu syaitan. Ada yang ngomong, ada yang nanya kepada Syekh Abdul Qadir, engkau tahu dari mana ya bahwasanya itu syaitan, itu bukan Allah itu ya, itu syaitan, iblis ya. Dia menggoda orang alim ya, dengan seolah-olah itu cahaya itu Allah, ngomong saya ana rabbuka, udah dihalalkan segala macam yang haram-haram. Tahu dari mana itu bukan Allah, tahu dari mana itu syaitan. Ditanya Syekh Abdul Qadir, engkau tahunya dari mana gitu, bahwasanya itu syaitan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, qala biqaulihi wa qad halaltu laka al-muharramat. Saya tahu itu syaitan ya, bukan Tuhan, bukan Allah. Saya tahunya dari perkataan dia. Apa perkataan dia? Wa qad halaltu laka al-muharramat, dan saya telah halalkan segala macam yang haram-haram. Wah, Nabi aja nggak begitu ya. Ini sekarang banyak nih
Kita lihat tuh ada beberapa itu orang-orang tarekat ini yang nggak jelas tarekatnya, yang nggak bersambung sampai Rasulullah, nggak ada sanadnya, tiba-tiba punya tarekat jadi pimpinan tarekat. Itu ada yang sampai dibilang guru tarekat, saya nih udah usul kepada Allah, ya, sampai udah nggak wajib sholat. Sampai belum lama aneh lihat tuh ada video tuh, ada guru tarekat, nggak tahu tarekat apa, dibilang orang kalau udah usul itu sudah nggak wajib sholat, katanya. Dia udah sampai kepada Allah, ngapain dia sholat, katanya. Ada juga saya pernah dengar ada tarekat iling-iling gitu. Tarekat iling-iling. Jadi iling-iling nih bahasa Jawa, ingat ya, iling-iling. Eling-eling apa itu? Ya kurang lebih kayak gitu dah. Eling-eling, iling-iling. Jadi dia tuh udah nggak wajib sholat, gitu ya. Karena kenapa? Karena kita ingat aja tuh, iling kan artinya ingat. Ya. Kalau kita sudah ingat Tuhan kita, sudah ingat Allah, itu udah termasuk sholat. Jadi nggak perlu sholat. Ini nih banyak yang begini nih. Ya. Ada juga yang bilang tadi kayak gitu, kalau udah usul kepada Allah udah nggak wajib sholat. Ya. Kalau kewalian yang makomnya sudah tinggi udah nggak wajib sholat, katanya. Wah ini parah ini udah termasuk korbannya setan yang ini nih, ya, yang ngoda Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi aja yang sudah kekasihnya Allah, Nabi Allah, yang dosanya udah diampunin oleh Allah, dijamin surganya, masih sholat. Ini baru kenal Islam, ya, belaga taregah-taregahan, ya, belaga udah sampai kepada Allah, sampai bilang gak wajib wal'iyadu billah min. Nah, hati-hati yang semacam ini. Makanya orang yang kayak begitu tuh nggak ada ilmunya. Karena kalau dia ada ilmu dia nggak bakal begitu. Makanya Syekh Abdul Qadir bilang nih tadi, dia tahu digoda sama iblis, ya, dengan tampilan semacam itu. Kalau kita didatangin kayak begitu, wow udah ketipu, udah ketipu model kayak gitu nih. Didatangin kayak gitu, wow maghrur kita, ya, sudah maghrur. Thariqah yang mu'tabarah, ya. Thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani, Thariqah Syadhili, Thariqah Naqsyabandi, Thariqah Ghazali, Thariqah Tijani. Itu thariqah banyak, ya. Ba'alawi, ya. Itu thariqah yang mu'tabarah, ya. Jadi banyak thariqah yang mu'tabarah, yang punya sanad jelas sampai ke Rasulullah. Banyak ya thariqah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma, dengan kias dan lain sebagainya. Itu thariqah yang mu'tabarah, ya, thariqah yang benar. Ya, kalau yang nggak benar, yang model-model kayak gitu tadi tuh, ya, udah sampai kepada Allah, sampai nggak wajib sholat, ya, nggak wajib sholat, ya udah ditinggalin deh. Kalau ketemu orang kayak gitu ngaku ulama ngomong nggak wajib sholat, tinggalin. Ya, kesian ya, orang gila lagi pakai jubah. Ya, tinggalin orang yang kayak begitu tuh. Dia nggak punya ilmu namanya. Kalau dia punya ilmunya itu yang menjaga dia. Kayak Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Jadi dijaga itu. Karena sebab punya ilmunya itu yang menjaga Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Dia tahu, Syekh Abdul Qadir Al Jailani tahu itu iblis bukan Tuhan. Karena sebab perkataannya, saya telah halalkan kepadamu segala macam yang haram-haram. Wal'iyadzubillah min. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjaga diri kita dari fitnah akhir zaman, menjaga akidah kita, sanak keluarga, famili kita, anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Faqir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.